Kemudian, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan tubuhnya terasa seperti aliran listrik yang mengalir melaluinya. Jantung dari Kaisar Puncak Jangka Menengah. Sekarang dia hanya berjarak satu titik kritis dari Kaisar Jangka Menengah. Ketika dia melahap hati Kaisar Lipan sebelumnya, dia merasa seperti akan menerobos. Sekarang ditambah dengan hati Kaisar Yingyi. Jika semuanya berjalan baik, dia mungkin bisa segera memasuki status Kaisar Jangka Menengah. Terima kasih Tuan. Saya pasti akan mengikuti Anda sampai mati di masa depan, dan melayani Anda sebagai kuda dan anjing. Saroye memberi hormat dengan penuh semangat, dengan air mata berlinang. Yang mulia sangat baik kepada saya. Bahkan ayah saya tidak akan begitu saja membunuh Kaisar Puncak tingkat menengah dan membiarkan saya mengolah dan melahapnya. Ini hanyalah orang tua yang terlahir kembali. Oke, berhentilah bersikap sok, bawa Yingyi bersamamu, kumpulkan semua harta karunnya, dan ayo keluar dan meminta kompensasi. Anda menginginkan kompensasi. Saroye yang bersemangat tertegun sejenak, tetapi Tuan, bukankah Anda menelan hati Kaisar Yingyi kepada bawahan Anda? Apalagi yang bisa Anda minta kompensasi dari? Hati Kaisar Yingyi hilang. Dengan karakter Tian Wailu, apakah saya akan membayar uang tebusan? Saya khawatir hal itu malah akan membuat marah pihak lain. Bukankah ini sepadan dengan kerugiannya? Tanpa hati Kaisar, kita tidak dapat meminta kompensasi. Qin Chen melirik Saroye, tidakkah kamu melihat bahwa semua jubah di tubuhku tertusuk oleh pedang tajam Yingyi? Dan aku meskipun tubuh Kaisar tidak tertusuk oleh pedang tajam Yingyi. Terluka, dia dibunuh dan pikirannya ketakutan. Apakah normal untuk meminta kompensasi kerusakan mental? Hati Kaisar digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk membuat pihak lain membayar uang tebusan, tetapi dia berencana melakukan penipuan telanjang. Dan objeknya tetaplah menara Tianwei. Nafas Saroye tiba-tiba menjadi cepat. Sejujurnya, sejak meninggalkan suku dan mulai mengalaminya, Saroye tidak memiliki rasa takut di lautan kosmik ini karena latar belakangnya, namun ia tidak pernah berhadapan dengan kekuatan raksasa seperti Tianwei Tian. Meski Roye agak naif, dia tidak bodoh. Tapi sekarang, melirik ke arah Qin Chen, darah di sekujur tubuh Saroye mendidih. Tuan, Anda adalah seorang tuan. Ini adalah ritme yang tidak takut sama sekali dengan menara Tianwei, dan harus tangguh. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Ambil Yingyi ini dan ayo pergi. Qin Chen melangkah keluar dari gua dan menghilang. Ayo, ke sini. Saroye tidak ragu-ragu saat ini. Dia mengangkat kepala Yingyi dengan cakarnya yang besar, seolah-olah dia sedang memakai liontin, dan mengikuti Qin Chen saat dia terbang keluar gua. Di malam yang gelap ini, kedua sosok itu tidak menghindar dan terbang langsung menuju inti kota Nanyuan. Istana utama kota Nanyuan. Pemuda berbaju besi perak menerima informasi tersebut. Tiba-tiba, pesan yang ada di tangannya menyala, dan kesadarannya hilang. Ketika Mo Yunxiao merasakan isinya, wajahnya tiba-tiba berubah warna. Wosh! Tubuhnya seperti sambaran petir, bergegas menuju aula utama jauh di dalam istana Tuan Kota. Tuan Kota Tuan. Mo Yunxiao berlutut di luar aula utama dan berkata dengan tergesa-gesa. Masuk. Aula utama terbuka dan Mo Yunxiao segera masuk. Orang tua itu membuka matanya dan melihat Mo Yunxiao dengan ekspresi yang sedikit berubah. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu begitu bingung? Ingat, kamu adalah milikku keluarga Mo Yun. Teman-teman, di kota Nanyuan ini. Bahkan jika langit runtuh,
Anda harus tetap tenang. Keluarga Moyun saya telah bertanggung jawab atas kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, kembangkan energi kita, bagaimana kita bisa mengendalikannya di masa depan? Semua kekuatan di kota Nanyuan. Orang tua itu memandang Mo Yun Xiao, memarahinya, tetapi dengan pengajaran dan perhatian yang mendalam. Ya, bawahanku kehilangan ketenangannya. Mo Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya sedikit melembut. Oke, katakan padaku, kamu datang ke sini terburu-buru, apakah ada hasilnya? Orang tua itu menyipitkan matanya, melihatmu dengan panik. Aku khawatir ada banyak gerakan, seharusnya ada yang menjadi mati. Jadi, itu Qin Chen. Apakah kamu mati bersama Yerosa? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan, saya pikir dia akan berani menghadapi Kaisar Zuo School dengan begitu arogan di gerbang kota. Dia tidak lebih dari itu. Tidak. Mo Yun Xiao mengangkat kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu, tapi langsung disela oleh lelaki tua itu. Anda tidak perlu banyak bicara. Semuanya berjalan sesuai rencana sebelumnya. Sejak seekor binatang komodo mati di kota Nanyuan kami secara alami harus disalahkan. Anda diam-diam menemukan cara untuk memberitahu klan komodo melalui saluran lain, hanya mengatakan bahwa muridnya meninggal. Karena pembunuhan Menara Tianwai, saya ingin melihat bagaimana sikap suku komodo ini nantinya. Haha, alangkah baiknya jika kedua kekuatan ini bertabrakan. Senyum bangga muncul di sudut mulut lelaki tua itu. Mo Yun Xiao buru-buru berkata, Tuan Kota, bukan. Bukan apa? Orang tua itu mengerutkan kening, apakah Yeluosa itu belum mati? Hanya Qin Chen yang mati. Ini merepotkan. Saya tidak menyangka Tianwai ini menara berada di sana. Dengan pengekangan seperti itu, dia bisa menahan diri untuk tidak membunuh Nayerosa. Tidak, Tuan Kota, Nayerosa belum mati, Qin Chen juga belum mati, itu Yingyi. 1. Dia tercabut dari hati Kaisar. Sekarang Qin Chen dan Yerosa terbang keluar gua dengan cara yang ganas. Dilihat dari postur mereka menuju ke inti kota akan. Mo Yun Xiao menyelesaikan kata-katanya dengan tergesa-gesa, takut dia akan diganggu lagi oleh lelaki tua itu. Apa? Maksudmu Yeluosa dan Qin Chen belum mati, tapi Yingyi lah yang mengambil hati Kaisar. Pupil lelaki tua itu menyusut, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Yingyi itu adalah pembunuh utama Menara Tianwai. Dia pernah melarikan diri dari tangan mendiang Kaisar. Kekuatannya mungkin tidak dianggap surgawi, tetapi kemampuannya melarikan diri sungguh luar biasa. Jika kamu ingin mempertahankannya, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tidak seperti biasanya, kali ini dia tidak melarikan diri, melainkan hati Kaisar yang dicuri darinya. Orang tua itu tiba-tiba melihat ke arah Mo Yun Xiao, lalu sarana dan harta apa yang digunakan Qin Chen dan Saroye untuk meninggalkan Yingyi. Orang tua itu menyipitkan matanya, meninggalkan bayangan. Jelas, Qin Chen dan Saroye memiliki asal-usul yang luar biasa, dan mereka pasti memiliki harta berharga di dalamnya. Saya tidak tahu, saya tahu. Mo Yun Xiao berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, pembentukan istana Tuan Kota kita tidak memantau fluktuasi apapun yang datang dari rumah gua Qin Chen. Begitu bayangan itu menyelinap masuk, hanya butuh beberapa saat, dan jantung dari Kaisar sudah disingkirkan. Kami tidak ada gerakan yang terdeteksi sama sekali. Apa? Orang tua itu tiba-tiba berdiri. Dia benar-benar terkejut kali ini.
Dengan formasi istana tuan kota yang menakutkan, selama ada fluktuasi besar dalam pertempuran antara kedua belah pihak, mereka pasti bisa menangkapnya. Dengan metode Yingyi, kaisar puncak jangka menengah akan jika dia bertahan, dia harus menggunakan beberapa harta khusus seperti formasi dan harta luar angkasa untuk mendapatkan kesempatan, tetapi sekarang tidak ada gerakan yang aneh tentang. Jadi Qin Chen dan Yerosa sedang menuju inti kota Nanyuan. Segera setelah itu, lelaki tua itu menangkap informasi lain. Iya, Tuan, Yerosa itu sedang menggendong Yingyi yang telah kehilangan hati kaisar. Melihat postur ini, dia tidak tahu harus pergi kemana, tetapi bawahannya berpikir bahwa seharusnya tidak. Ayo kita pergi ke Menara Tianwai, Pak. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu. Orang tua itu tampak serius dan menyipitkan matanya, dari mana asal-usul kedua orang itu? Setelah menangkap Yingyi, kamu masih berani keluar. Orang tua itu tiba-tiba menoleh, beri saya pengawasan rahasia dan pastikan Anda mengetahui apa yang akan dilakukan kedua orang ini. Iya, Mo Yun Xiao buru-buru memberi hormat. Paviliun abadi. Wanita malas itu berbaring di sana, memegang buku kuno di tangannya, melihat sesuatu. Di depannya, lelaki tua itu berdiri dengan hormat, tak bergerak. Mereka semua menunggu kabar. Tiba-tiba, orang tua itu ada pesan di tubuhnya, Tuan Paviliun, ada hasilnya. Orang tua itu melihat pesan di tangannya, pupil matanya menyusut, menunjukkan ekspresi terkejut, Yingyi. Yingyi telah dicabut dari hati kaisar. Tidak ada fluktuasi sama sekali di seluruh pertempuran. Sekarang, Qin Chen dan Yerosa menanggung kerugian. Yingyi dari hati kaisar sedang menuju inti kota Nanyuan. Mata lelaki tua itu penuh rasa tidak percaya. Apa? Yingyi sebenarnya ditangkap. Master Paviliun Wangu langsung duduk, pakaiannya berserakan, dan dia tidak lagi malas seperti sebelumnya. Orang tua itu buru-buru menundukkan kepalanya. Yingyi itu terkenal karena kemampuannya menyelamatkan nyawa sedang mempraktikkan bayangan hukum 10.000 bayangan dalam hukum dianggap tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Serangan terhadap Qin Chen tidak hanya gagal, tetapi dia bahkan tidak melarikan diri. Penguasa Paviliun Abadi tampak terkejut. Ketika dia berada di puncak Kaisar Agung dalam jangka menengah, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa sepenuhnya membunuh Yingyi. Penggarap jalan 10.000 bayangan ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Sangat mudah untuk mengalahkannya, tetapi terlalu sulit untuk dibunuh. Kecuali jika Anda menggunakan harta yang besar. Wanita itu mungkin tidak dapat mengalahkan Yingyi ketika dia mengaku berada di alam. Ini telah dikonfirmasi dari berbagai saluran. Orang tua itu tidak dapat mempercayainya. Luar biasa. Master Paviliun Wangu pulih dari keterkejutannya, dengan ekspresi keingintahuan yang kuat di matanya, dan dia tiba-tiba berdiri. Jubah yang indah seperti bulu burung phoenix menutupi dirinya, dan dia langsung berubah dari malas menjadi sangat mulia. Master Paviliun, apa yang kamu? Lelaki tua itu mengangkat kepalanya dengan bingung. Menonton kesenangan itu, bibir merah wanita itu terbuka sedikit dan dia tersenyum tipis. Sudah lama sekali sejak pria menarik seperti itu muncul di kota Nanyuan. Bukankah kamu bilang anak laki-laki itu sedang menuju ke inti? Master Paviliun ini tertarik. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan orang ini. Wanita itu maju selangkah dan tiba-tiba menghilang. Masyarakat tengkorak dan tulang. Presiden Zuo School masih diam menunggu hasilnya. Yingyi itu harusnya kembali, tapi saya tidak tahu apa hasilnya nanti.
Mata ketua persekutuan Zuo School dingin. Begitu Yingyi mengetahui kekuatan Qin Chen, dia bisa menemukan cara untuk membunuh anak itu di kota Nanyuan. Dia ingin seluruh kota Nanyuan mengetahui konsekuensi menyinggung perasaannya. Apa yang Presiden Zuo School tidak tahu apakah itu? Pada saat ini, dua sosok muncul di luar masyarakat tengkorak dan tulang miliknya.